Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan NIM 1122146, Teknik Informatika, kelas A2, mata kuliah Data Mining. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh Pak TB. Nah, tugas UTS ini berisi soal-soal tentang analisis regresi. Dan di sini kita akan menggunakan website bernama Kaggle. Jadi ini website bernama Kaggle-nya. Kita akan lanjut untuk menjawab soal-soalnya. Yang pertama, itu kita harus mempunyai akun Kaggle terlebih dahulu. Terus juga sudah, kita klik kode, terus kita buat kayak halaman atau file baru gitu. Kita klik new notebook. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman R. Caranya kita melihat apakah kita sudah memakai bahasa R itu dengan klik file, terus language, dan di sini ada Python dan R. Kita pilih R. Nah, selanjutnya kita masukin dataset. Nah, dataset ini kita sudah diberikan data oleh Pak TB. Jadi kita download dulu filenya. Jika sudah, kita masukkan. Nah, ini datasetnya, kita klik. Lalu di sini kita kasih nama datasetnya, kita kasih nama Fatimah UTS Data Mining. Jadi kita visibility-nya kita private aja, terus kita klik create, terus klik continue. Oke, kita tunggu. Kalau udah kayak gini, berarti sudah sukses dan bisa dipakai di datasetnya. Kita klik close. Dan di sini akan muncul dataset yang tadi kita upload. Yang pertama, kita akan memanggil isi dataset yang ada di sini menjadi ke sini dengan mengetikkan my data, atau bisa memakai dataku read.csv kurung buka dan kurung tutup tanda petik 1, dan kita copy file path yang ada di sini, lalu masukkan di dalam tanda petik sini, lalu kita ketik my data lagi. Nah, ini sudah muncul datanya. Oke, jadi sekarang kita akan membuat scatter plot. Yang pertama itu kita akan membuat scatter plot open dengan hide. Jadi kita akan menuliskan plot kurung buka dan kurung tutup. Kita masukkan variabel x-nya sama dengan my data $, lalu kita klik open, lalu kita masukkan variabel y-nya sama my data, lalu $, kita klik hide, lalu xlab sama dengan titik 1, masukkan indeksnya, indeks open. Oke. Lalu kita masukkan ylab, masukkan indeks height-nya. Lalu klik man sama dengan kita klik scatter
float open dan hide, karena kita kan mencari scatter plotnya open dan hide. Lalu kita jalankan. Nah, ini dia scatter plot open dan hide seperti ini. Next, nomor 2 ada open dengan close. Kodenya masih sama, kita copy aja. Cuma karena di sini kita mencari open dan close, berarti di sini hide-nya kita ganti dengan close. Seperti ini. Oke, ini dia scatter plot dari open dan close. Next, kita masih menggunakan kode yang ini. Yang ketiga itu hide dengan close. Berarti ininya kita ganti dengan hide, variabel x-nya kita ganti dengan hide, dan di sini variabel y-nya kita ganti dengan close. Indeksnya juga sama, kita ganti. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia scatter plotnya dari hide dan close. Oke, next. Yang keempat, kita mencari scatter plot dari low dengan close. Kita copy aja. Nah, variabel x-nya kita ganti jadi low, dan variabel y-nya kita ganti dengan close. Oke, indeksnya juga jangan lupa diganti. Dan ini juga jangan lupa diganti. Nah, ini dia scatter plot dari low dan close. Oke, next yang kelima ada open dengan adj close. Berarti di sini kita mengganti x-nya menjadi open, udah benar, dan y-nya menjadi adj close. adj close. Lalu kita jalankan. Kayaknya ada yang error, ada yang salah. Pakai titik. Nah, seperti ini. Ini dia scatter plot dari open dengan adj close. Oke, next kita akan membuat scatter plot dari close dengan adj close. Kita salin kode yang tadi, kita ganti di sini variabel x-nya dengan close. Indeksnya jangan lupa diganti. Nah, ini dia
scatter plot dari close dan ADC close. Next, kita akan membuat height dengan ADC close. Variable x nya kita ganti height, terus indeksnya kita ganti height, lalu di sini kita ganti height juga. Oke, kita jalankan. Ini dia scatter plot dari height dengan ADC close. Dan yang terakhir itu ada low dengan ADC close. Ini kita ganti low. Ini low juga, dan terakhir kita ganti dengan low. Nah, ini dia scatter plot dari low dan ADC close. Jadi ini kita ada 8 scatter plot. Yang pertama ada open dan hide. Yang kedua ada scatter plot open dan close. Yang ketiga ada scatter plot hide dan close. Yang keempat ada scatter plot low dan close. Yang kelima ada scatter plot open dan ADC close. Yang keenam ada scatter plot close dan ADC close. Yang ketujuh ada scatter plot hide dan ADC close. Yang kedelapan ada scatter plot low dan ADC close. Yang nomor 9 itu kita memisahkan data training dengan data testing, yang mana data training ini 85% dan data testing ini 15%. Oke, kita ketik index sama dengan sampel 1 banding nrow, lalu kita panggil data kita, lalu kita 0,85 kita kalikan dengan nrow, lalu panggil my data. Kita tulis data training sama dengan my data index, nah indeks di sini tuh kolom yang akan berisi 85% data itu. Dan kalau data testing kita tuliskan data testing sama dengan my data min index, yang mana min index itu berarti data testing ini kan 15%. Nah, berarti ini tuh sisa dari data training. Nah, sekarang kita akan mencoba memanggil data trainingnya. Lalu kita jalankan. Nah, di sini data trainingnya itu memiliki data sebanyak 11.855. Lalu kita akan coba memanggil data testing. Oke, jadi data testing di sini tuh berisi 2093 data. Oke, selanjutnya kita akan membuat linear regresi model. Kita akan mengetikkan simple regresi sama dengan lm formula sama dengan open
adj titik close sama dengan data sama dengan data oke. Lanjut kita mengetikkan summary simple regresi. Kita jalankan, ini dia datanya. Sekarang kita akan membuat data baru, yaitu prediksi. Kita ketik prediksi sama dengan predict, kita simple reg, lalu kita ketik new data sama dengan data testing. Oke, kita memunculkan data frame-nya. Kita klik data frame, prediksi. Oke, kita jalankan. Dan ini dia hasilnya. Ada 2093 data. Oke, next kita akan memunculkan data frame dari simple regresinya. Kita akan tuliskan simple regresi. Nah, ini dia, ada data frame-nya ada 11.855 sama seperti tadi. Oke, sekarang kita akan membuat multi regresinya. Multi regresi sama dengan LM, ini sama kayak simple regresi pakai formula, sama dengan adj titik close, lalu open ditambah high ditambah low dan juga close. Lalu kita panggil data trainingnya. Oke, lanjut kita summary dan multi regresi. Kita jalankan. Ini dia masih ada error di bagian ini. Next, kita akan memanggil prediksinya menggunakan data baru. Kita membuat data baru prediksi menggunakan multi regresi. Oke, kita klikkan prediksi sama dengan predict multi regresi new data sama dengan data testing. Data frame prediksi, ini kita panggil new data dari data testing. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Next
data frame dari multi regresi. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia hasilnya. Dan yang terakhir kita akan memanggil data frame dari data testing dan prediksi. Jadi kita akan ketikkan data frame data testing, prediksi. Oke, jadi ini dia data frame dari data testing dan prediksi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.